A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyujhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah sehingga kita dapat berkumpul di acara, di agenda rutin kita setiap pekannya, sehingga kita dapat berkumpul tidak lain tidak bukan karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ahwati fillah, dalam kesempatan ini mari kita membahas tentang ahamiyatu ma'rifatullah, pentingnya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa penting kita mengenal Allah Rabb semesta alam dengan melihat sifat-sifat Allah, nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambah, akan meningkatkan keimanan kita, akan meningkatkan ketakwaan kita. Dengan kita mengenal Allah, insya Allah kita menjadi orang yang merdeka. Merdeka jiwa kita, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita mengenal Allah akan tentram, akan tenang, ketenangan yang sejati, ketenangan yang hakiki insya Allah akan kita rasakan. Karena kita ingin menjadikan kehidupan kita ini akan lebih berkah. Dengan kita mengenal Allah, insya Allah ketakwaan, kehidupan kita akan lebih mulia dan mudah-mudahan hingga akhirat nantinya, dan kita menggapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita mengenal Allah, akhirnya kita akan merasakan indah dalam kehidupan ini. Karena memang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala adalah menjadikan kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Kenapa kita mengenal Allah? Apa pentingnya kita mengenal Allah? Mengenal Allah sangat dianjurkan. Mari sama-sama kita tadaburi di dalam Al-Quran, surah Al-Imran ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia yang maha perkasa, maha bijaksana. Jadi sudah jelas di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat ke-18 ini bahwa Allah yang menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas tidak ada Tuhan-Tuhan, ilah-ilah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kenapa kita harus mengenal Rabb Allah semesta alam? Karena memang banyak sekali dalil nakli, dalil akli di dalam Al-Quran. Banyak sekali dalil nakli di dalam Al-Quran. Mari sama-sama kita tadaburi bahwa Allah sebagai pencipta di dalam Al-Quran surah yang ke-59 ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-59.
surah yang ke-59 ayat ke-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusrikun. Shadaqallahul azim. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Maharaja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jadi jelas bahwa Allah Rabb pencipta, Allah lah yang menciptakan kita. Dengan kita mengenal Allah, akhirnya menundukkan diri kita bahwa Allah lah Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahwati fillah, dengan kita mengenal Allah, insya Allah timbullah rasa ketenangan pada diri kita. Karena memang buah daripada kita mengenal Allah, insya Allah kita akan menjadi orang yang merdeka, kita akan mendapatkan ketenangan, dan kita akan mendapatkan keberkahan dalam kehidupan. Kehidupan yang lebih baik. Dan akhirnya Allah memberikan surganya kepada kita. Dan insya Allah kita akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita bisa mentadaburi di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd, surah yang ke-13 ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal. Shadaqallahul azim. Dan semua sujud kepada Allah, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa. Dan sujud pula bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang hari. Jadi semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua sujud kepada Allah, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Insya Allah ini adalah dalil-dalil bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Rabb yang pantas kita sembah, Rabb yang pantas kita agungkan. Karena memang dengan kita mengenal Allah, kita melihat sifat-sifat Allah. Allah lah maha pengasih dan Allah lah maha penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Allah yang maha memberi, Allah lah yang maha menyayangi kita sebagai hambanya. Jadi ahwati fillah, tidak ada lagi alasan kita tidak mengenal Allah. Tidak ada lagi alasan kita untuk menjauhkan diri kepada Allah. Karena memang Allah lah yang membuat kita merdeka, Allah lah yang membuat kita bahagia, Allah lah yang membuat kita bahagia di dalam kehidupan kita selanjutnya. Kemudian mari kita tadabburi kembali di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah yasjudu lahu ma fis samawati wa ma fil ard wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu was sajaru wad dawabu wa katsirun minan nas wa katsirun haqqa alaihi al adzab wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Shadaqallahul azim. Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah, juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata, dan banyak di antara manusia. Tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan ajab. Barang siapa yang dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sungguh Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki.
Innallaha yaf'alu ma yasha. Sungguh Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Jadi Allah lah yang maha segalanya. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, dan Allah lah yang menciptakan matahari, bulan, bintang, seluruhnya, pohon-pohon, hewan. Allah lah yang menciptakan, dan hanya Allah lah yang mengetahui siapa yang pantas mendapatkan ajab, dan barang siapa yang dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Naudzubillah, jangan sampai kita mendapatkan ajab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita berusaha ya akhwati fillah, selalu menjadikan diri kita ini berusaha mengenal Allah, berusaha memahami, berusaha mencari ma'rifatullah, mengenal Allah, sehingga kita mendapatkan keimanan dan ketakwaan dan mendapatkan surganya Allah di yaumil akhir nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan tausiah singkat ini dapat kita amalkan nantinya, kita amalkan segera, bahwa pentingnya mengenal Allah, karena Allah lah Rabb pencipta alam, karena Allah lah yang pantas disembah, karena Allah lah yang menguasai langit dan bumi, karena Allah yang menciptakan kita. Dan insya Allah dengan kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan, dengan kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan menjadi orang yang merdeka. Jiwa kita tidak terguncang, dan kita akan mendapatkan ketenangan, keberkahan, kehidupan yang lebih layak. Dan insya Allah kita akan mendapatkan surganya Allah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.